Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah serta sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube semuanya, di video kali ini terdapat kisah atau cerita Nabi Soleh alaihi salam. Untuk kisahnya, tonton terus videonya hingga selesai, semoga ada hal yang bermanfaat bagi kita. Berikut kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh berdakwah kepada suku Samud yang menyembah berhala. Meskipun sudah diberitahu bahwa menyembah berhala itu perbuatan sesat, mereka tak mau meninggalkannya. Mereka malah menganggap Nabi Soleh berdusta. Mereka minta bukti kerasulannya. Setelah bukti mukjizat yang berupa unta diturunkan, mereka malah membunuh unta itu. Karena perbuatannya yang keji, mereka dihukum dengan gempa dahsyat dan sambaran halilintar. Nabi Soleh selamat bersama pengikutnya. Nabi Soleh wafat dalam usia 70 tahun 2150 sampai dengan 2080 sebelum Masehi. Nabi Soleh lahir dari suku Samud dan diutus oleh Allah untuk menolong kaumnya dari kesesatan. Suku Samud oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr terletak antara Hijaz dan Syam. Suku Samud pernah dijajah oleh kaum Ad. Setelah kaum Ad binasa karena azab Allah, kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alamnya diwarisi oleh kaum Samud, tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah-indah, bangunan rumah-rumah yang megah, semuanya itu menjadikan mereka hidup tenteram, sejahtera, dan bahagia. Mereka yakin bahwa kemewahan hidup yang dinikmati itu akan kekal bagi mereka dan anak keturunannya. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, minta perlindungan dari segala musibah dan mengharapkan kebahagiaan. Padahal, yang mereka lakukan itu benar-benar perbuatan sesat. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kesesatan terus-menerus tanpa mengutus Rasul untuk memberi pencerahan jiwa. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk dengan perantara seorang Rasul yang dipilihnya. Sunatullah itu berlaku pula bagi kaum Samud. Kepada mereka Allah mengutus Nabi Soleh, orang terpilih dari suku mereka sendiri. Nabi Soleh dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Nabi Soleh memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang pantas disembah, yakni Allah yang Maha Esa, yang telah mencipta mereka dan mencipta alam semesta. Allah pula yang mencipta tanah-tanah subur dan binatang-binatang ternak sehingga mereka hidup dalam kecukupan sandang pangan. Karena itu, Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah, bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu gunung. Nabi Soleh mengharapkan agar kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia anjurkan. Mereka diajak agar segera meninggalkan berhala, lalu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Disarankan pula agar mereka bertobat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Allah Maha Pengampun, mengampuni hambanya yang bertobat. Jawab mereka, "Wahai Soleh, kami mengenalmu sebagai seorang yang pandai, cerdas, dan tangkas. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami sebenarnya berharap agar engkau menjadi pemimpin kami, menyelesaikan masalah yang kami hadapi, dan menjadi panutan kami. Akan tetapi, harapan itu meleset. Apa yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan berhala. Tidak. Kami tidak akan meninggalkannya. Kami tidak akan mengikuti ajakanmu. Kami tidak percaya semua ajaranmu." Demikian, antara lain penolakan kaum Samud. Namun, ada sekelompok kecil yang kebanyakan dari orang-orang berkedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sebaliknya, mereka yang tergolong kaya dan berkedudukan tinggi tetap berkeras kepala,
menolak ajakan Nabi Soleh. Mereka meragukan kerasulan Nabi Soleh. Mereka menantang Nabi Soleh agar membuktikan kerasulannya dengan menunjukkan mukjizat, yakni hal luar biasa sebagai bukti kerasulannya. Nabi Soleh menanggapi tantangan mereka. Kepada kaumnya, Nabi Soleh minta agar kaumnya berjanji. Jika ia berhasil menunjukkan mukjizat, mereka harus meninggalkan berhala dan beriman serta mengikuti ajaran Nabi Soleh. Sesuai dengan permintaan kaum Samud, Nabi Soleh berdoa, memohon kepada Allah agar diberi mukjizat untuk membuktikan kebenaran dakwahnya dan sekaligus menjawab tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Doa Nabi Soleh dikabulkan. Dengan izin Allah yang Maha Pencipta, sebuah batu di sebelah bukit terbelah, dan tak lama kemudian keluarlah seekor unta betina. Sambil menunjuk binatang berpunuk, Nabi Soleh berkata, "Inilah unta Allah. Biarkan ia mencari makanan sendiri. Jangan kamu ganggu." Lah mendapat giliran untuk mendapatkan air minum. Kalian juga mendapat giliran untuk keperluanmu dan binatang ternakmu. Ketahuilah, Allah akan menurunkan azabnya jika kamu mengganggu binatang itu. Unta itu lalu berkeliaran di ladang-ladang memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi untuk minum sepuas hatinya. Pada hari-hari giliran unta itu minum, tak seekor binatang ternak pun berani menghampirinya. Hal itu menyebabkan pemilik-pemilik binatang ternak itu menjadi tidak senang. Mereka geram, karena unta Nabi Soleh itu dianggap sebagai pengganggu. Di sisi lain, para pemuka Samud kecewa berat, sebab keberhasilan Nabi Soleh mendatangkan mukjizat yang mereka minta itu, mempertebal kepercayaan para pengikut Nabi Soleh. Padahal, niatnya semula, mereka ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Soleh. Terbawa rasa dengki yang memuncak, mereka menghasut pemilik-pemilik ternak yang merasa terganggu agar melawan Nabi Soleh. Persekongkolan diadakan oleh orang-orang dari kaum Samud untuk merancang pembunuhan unta Nabi Soleh. Seorang janda bangsawan yang kaya raya akan menyerahkan dirinya kepada orang yang dapat membunuh unta Nabi Soleh. Ada pula wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik, akan menghadiahkan salah seorang putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dengan adanya hasutan dari para pemuka Samud dan iming-iming hadiah dari kedua wanita itu, dua orang lelaki bernama Musyada bin Muharib dan Budar bin Salif berkemas-kemas akan membunuh unta. Mereka tampak bersemangat, karena mengharapkan hadiah yang menggiurkan dan sanjungan kaum Samud jika berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Dengan bantuan 7 orang lelaki lagi, mereka bersembunyi di suatu tempat yang biasanya dilalui oleh unta. Begitu unta lewat, dipanahlah betisnya oleh Musada. Sesaat kemudian, Budar menikamkan pedangnya ke perut unta yang tak berdosa itu. Dengan bangga, para pembunuh unta itu pergi ke kota, mengabarkan bahwa unta Nabi Soleh telah dibunuh. Setelah menyampaikan kabar itu, mereka langsung disambut meriah sorak-sorai dan teriakan gembira kaum musyrikin menyambutnya, seolah-olah mereka pulang dari medan perang dan membawa kemenangan. Pada kesempatan lain mereka mengejek Nabi Soleh, "Wahai Soleh, untamu telah mati dibunuh. Coba, datangkan azab seperti yang engkau katakan dulu, yaitu ancaman jika unta itu diganggu. Buktikan, jika engkau betul-betul termasuk orang yang berkata benar." Nabi Soleh menjawab dengan tenang, "Aku telah mengingatkan kamu, bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, tunggulah datangnya azab yang telah Allah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah membangkang perintah Allah dan terimalah kelak akibatnya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini, kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalangi." Menurut sebagian ahli tafsir, tenggang waktu 3 hari untuk memberi kesempatan sekiranya mereka sadar, bertobat serta beriman kepada Nabi Soleh. Akan tetapi, tempo 3 hari itu malah digunakan untuk mengejek Nabi Soleh. Malahan mereka menantang agar azab itu tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi.
Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa turunnya azab Allah kepada mereka akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, ketika mereka bangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh, para pembunuh unta punya rencana jahat. Mereka akan membunuh Nabi Soleh sebelum azab itu tiba. Untuk itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia. Mereka sepakat akan melaksanakan pembunuhan itu pada malam hari. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk melaksanakan rencana jahatnya, pada malam yang gelap dan senyap, berjatuhanlah batu-batu besar yang tak diketahui dari mana datangnya, mengenai kepala mereka. Mereka mengaduh, jatuh terkapar dan tak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasul-Nya. Sehari sebelum azab turun, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Mereka pergi meninggalkan Hijr dan penghuninya. Tak lama setelah mereka pergi, kaum Samud ditimpa halilintar yang dahsyat bersamaan dengan gempa bumi yang mengerikan. Mereka habis binasa. Nabi Soleh dan para pengikutnya selamat. Menurut riwayat, orang yang selamat bersama Nabi Soleh sebanyak 120 orang, sementara yang binasa 5.000 orang. Nabi Soleh wafat di Ramlah, Palestina. Begitulah lebih kurang kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Terima kasih telah menonton videonya hingga selesai. Semoga ada ilmu yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.